Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Mekanika Fluida. Kami ingin menyelesaikan tugas pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Nama saya adalah Muhammad Subakti dengan nomor induk mahasiswa 2006-2014 dan teman saya Madian Effendi dengan nomor induk 2006-7049. Ini adalah soal yang diberikan pada pertemuan ke-14, yaitu buatlah sebuah sketsa kejadian yang mengaplikasikan materi pada pertemuan 9 sampai 13 mata kuliah Mekanika Fluida dan berikan contoh perhitungannya serta masukkan angka yang mengandung NIM kami, lalu upload dalam bentuk PowerPoint. Pada PPT ini kami akan membahas 5 materi, yaitu materi pertemuan 9 tentang analisis momentum aliran fluida, materi pertemuan 10 aliran di dalam pipa, materi pertemuan 11 aliran di dalam saluran terbuka, materi pertemuan 12 tahanan dan gaya angkat, dan materi pertemuan 13 yaitu mesin turbo. Soal nomor 1 dari pertemuan 9. Nomor 1, sebuah mobil dengan berat XX kilogram diam di atas permukaan lantai yang licin. Kemudian mobil tersebut diberi gaya dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa gaya yang diberikan pada mobil tersebut. Asumsikan nilai XX adalah 2 angka di belakang NIM terakhir kita. Dan ini adalah jawabannya. Setelah kita perbesar. Diketahui massa dari mobilan tersebut adalah 14 kg. 14 kg didapat dari 2 angka belakang NIM saya. Dan kecepatan bergerak mobil tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi tanya di sini adalah F, berapa gaya yang diberikan untuk menggerakkan mobil tersebut. Jawab P sama dengan ulang lagi. Diketahui massa dari mobil tersebut adalah 14 kg dan P adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa gaya yang diberikan pada mobil tersebut sehingga mobil tersebut dapat melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Jawabnya, saya menggunakan rumus P sama dengan massa dikali percepatan sama dengan 14, yaitu nilai belakang NIM saya, dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 140 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada mobil tersebut sehingga dapat bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat adalah 140 Newton. Lanjut, nomor 2. Pada soal nomor 2, pipa sepanjang 1.400 meter dengan diameter SS cm teraliri air dengan kecepatan 3 meter per detik. Hitunglah berapa tenaga yang hilang pada pipa akibat gesekan yang terjadi. Jika koefisien gesekan F sama dengan 0,02 dan nilai XX adalah 2 angka NIM terakhir kita. Dan ini adalah jawabannya. Diketahui panjang pipa adalah 1.400 meter dan diameter pipa adalah 14 cm. Diameter sesuai dengan angka belakang NIM saya dikonversikan menjadi meter menjadi 0,14 meter. Kecepatannya adalah 3 meter per detik dan koefisien gesek adalah 0,02. Ditanya adalah berapa tenaga yang hilang pada pipa akibat gesekan terjadi. H sama dengan koefisien gesek dikali lebar pipa dikali percepatan dibagi diameter pipa dikali 2 dikali gravitasi sama dengan 0,02 dikali 1.400
dibagi 0,14 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2,2 kali 9,81 sama dengan 0,02 dikali 12.600 dibagi 2,74668 sama dengan 0,02 dikali 4.587 sama dengan 91,74 meter. Saya akan menjelaskan soal yang pada pertemuan ke-11. Pada soal ini, sebuah saluran berbentuk segi 4 dengan lebar 5 meter dan kedalaman aliran XX M dengan kemiringan dasar 0,004. Di sini ditanya hitunglah debit aliran apabila koefisien Cz 40. Di sini dinyatakan XX sama dengan dua angka NIM terakhir saya sendiri. Inilah jawabannya. Diketahui lebar saluran B sama dengan 5 meter, kedalaman aliran N sama dengan 49, yaitu dua angka terakhir NIM saya. Kemiringan saluran I sama dengan 0,004. Koefisien Cz C sama dengan 40. Jawabannya, luas tampung aliran A sama dengan Bn sama dengan 5 dikali 49 sama dengan 245 meter pangkat 2. Keliling dasar P sama dengan B ditambah 2J sama dengan 5 ditambah buka kurung 2 dikali 49 sama dengan 5 tambah 98 sama dengan hasilnya 103. Jari-jari hidraulis R sama dengan A per P sama dengan 245 dibagi 99. Hasilnya 2474 meter. Kecepatan aliran F sama dengan CRI sama dengan 40 dikali 2474 dikali 0,004. Hasilnya 3095,84. Debit aliran Q sama dengan AF sama dengan 245 dikali 3095,84. Hasilnya 96.940 meter pangkat 2 per detik. Pada soal keempat adalah soal yang diambil pada materi pertemuan 12. Soalnya adalah sebuah kapal selam berbentuk elipsoid dengan diameter 5 meter dan panjang 25 meter berada pada air laut dengan density 1025 kg per meter kubik. Hitunglah daya yang dibutuhkan kapal selam tersebut untuk bergerak secara horizontal dengan kecepatan XX km per hour. Hitung juga daya yang dibutuhkan kapal selam jika bergerak di udara dengan kecepatan yang sama. Kedua aliran tersebut mengalami turbulensi. XX merupakan dua angka NIM terakhir saya. Baiklah, ini adalah jawabannya. Diketahui koefisien drag adalah 25 bagi 5 sama dengan 5. Aliran turbulensi adalah 0,1 dan A luas penampang Pi dikali D kuadrat dibagi 4 sama D. Ini V kecepatan sama dengan 14, yaitu dua angka NIM terakhir saya dibagi 3,5 sama dengan 4 meter per sekon. Jawab, tahanan atau drag force pada kapal selam pada air yaitu FD, force drag, sama dengan koefisien drag dikali A dikali tekanan dikali kecepatan dibagi 2 sama dengan 0,1 dikali Pi kali 5 pangkat 2 bagi 4
tutup kurung dikali 1025 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2. 1 kilonewton sama dengan 1000 kg per meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya adalah 161 kilonewton. Hasil dari penjumlahan ini, hasil perhitungan ini nantinya akan dibagi dengan 1000 kg per nanti akan dibagi dengan 1000. Tahanan atau drag force pada kapal selam di udara. Force drag sama dengan koefisien drag dikali A dikali P V kuadrat dibagi 2 sama dengan 0,1 dibuka kurung P dikali 5 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 1,30, yaitu tekanannya tadi dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 0,20.215 kN. Hasil perhitungan yang ini juga dibagi dengan 1000 hingga dapatlah hasil 0,20.215 kN. Untuk lanjutannya adalah berapa daya yang dibutuhkan untuk menangani drag tersebut. Daya yang dibutuhkan untuk menangani drag tersebut di air adalah V drag sama dengan PD dikali V sama dengan 161 kN sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi dikali 4 meter per sekon. Di sini 1 kilo sama dengan 1 kilonewton meter per sekon sama dengan 644 kW. Di udara, V drag sama dengan FD dikali V sama dengan 0,20.215 dikali 4 sama dengan 0,8086 kW. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 5 yang dibacakan oleh Mardion Effendi. Pada soal nomor 5 ini, sebuah pompa dengan jenis isapan tunggal satu tingkat mempunyai kapasitas pada titik efisiensi terbesar Qn sama dengan 0,9 meter kubik per min dan head Hn xx meter serta putaran N 2790 rpm. Di sini yang ditanya tentukan NPSH yang diperlukan untuk kapasitas 100% dan 120% kapasitas pada efisien terbaik. Dan inilah jawabannya. N 5 sama dengan Q setengah atau setara dengan 0,5 per dibagi H 3/4 atau setara dengan 0,75. Hasilnya itu 2790 dikali 0,9 setengah dibagi, yaitu angka NIM terakhir saya 49 3/4 sama dengan 1422,91. Dari gambar hubungan koefisien dengan kecepatan spesifik diperoleh nilai A sama dengan 0,092 pada N5 sama dengan 1402,91. Maka H5VN sama dengan OHN sama dengan 4508. Jadi NVSH yang diperlukan pada titik 120% QN adalah HSVN sama dengan 1,5 dikali 4000,508 sama dengan 6762 meter. Sekian penjelasan kami tentang penyelesaian
soal pada materi pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan pengucapan dan lain-lain, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.